kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Pemeliharaanmu nyata dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami masih ada di bulan Desember ini, di bulan yang terakhir, di tahun 2025 ini, hanya karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari satukan hati, sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Perkatakan segala kebesarannya, perkatakan segala kedahsyatannya dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Pengagungan hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau yang layak menerima pujian kami. Engkau yang layak menerima sembah kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang suci. Engkau Allah yang maha besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sempurna penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sadar Tuhan, tanpa Engkau hidup kami tak berarti. Tanpa Engkau hidup kami binasa. Tapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, Kau datang menyelamatkan kehidupan kami. Kau menebus kami dengan darah-Mu yang suci. Darah-Mu yang kudus telah menebus segala dosa-dosa kami. Kami telah dibebaskan. Kami telah dimerdekakan. Haleluya, kami telah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Malam hari ini kami mau bersorak. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau penuhi mulut bibir lidah kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami semua Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Satukan hati kami semua. Malam hari ini kami mau bersepakat memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bersorak. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri, tidak keberatan ya. Haleluya. Yang mau bersorak bagi Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya dan saudara tidak ada pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita bersih hati, kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus, pusat penyembahan kita. Haleluya. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Haleluya. Ini ku datang padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama
besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, kita pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, ialah Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, ialah Tuhan yang kuasa. Dewa disambut olehnya. Tuhan yang ajaib, ialah Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Dewaku disambut. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, ialah Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Dewaku disambut olehnya. Dewaku disambut olehnya. Dewaku disambut olehnya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, Saudara terkasih, silakan duduk. Puji Tuhan. Pujian yang keluar dari hati kita menyenangkan hati Tuhan. Berkatnya menjadi bahagian kita pribadi lepas pribadi. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita masih mau bernyanyi bagi Tuhan. Dia sungguh baik. Haleluya. Dia makin bagiku, Dia makin bagiku, Tuhan Allah pengamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah tenagaku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik.
Yesus baik bagi saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita sama-sama bangkit berdiri. Ya Yesus, lamati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. dari awal. Ya Yesus, lamati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Baginya pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Sekali lagi bagi Dia segala pujian. Kami serahkan kepada hamba Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya Oh Yesus. haleluya. Ampuni kami Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan. Ampuni. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Amin Tuhan. Ya. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Puji nama. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kemurahan Tuhan kita boleh ada pada malam hari ini. Seperti yang disampaikan oleh pemimpin pujian, kita ada di minggu yang pertama di bulan 12 ini. Hanya karena anugerah, hanya karena kemurahan Tuhan saja kita semua ada. Kita buka bersama Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita membaca bagian firman Tuhan ini. 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara, bagian kebenaran firman Tuhan, Alkitab mencatat bahwa aku mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tema yang saya ingin angkat, miskin dijadikan kaya. Saudara, semua kita mau kaya di sini ya. Tidak ada yang memilih untuk mau jadi orang yang miskin. Ya. Tidak ada. Kita semua mau kaya. Itulah sebabnya kita bersekolah, kita raih kalau perlu sampai tingkat yang lebih tinggi, kuliah,
Setelah itu mendapatkan pekerjaan, dapat gaji. Ya. Uangnya, gajinya kita belanjakan untuk kebutuhan kita. Nah, saudara, miskin dijadikan kaya. Saya dan saudara dikategorikan sebagai orang-orang yang miskin. Bukan miskin dalam arti hurufiah atau lahiriah, tetapi miskin secara rohani. Ya. Alkitab mencatat, ia Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya yang miskin ini, kita yang miskin, manusia yang miskin rohaninya, imannya miskin, itu menjadi kaya. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak kita untuk melihat bersama keadaan miskin bukan tentang ekonomi, ya, yang terbatas, tidak memiliki harta, kekayaan, tetapi miskin atau berbicara tentang keadaan rohani manusia di hadapan Allah. Kita disebut miskin yang pertama karena kita tidak memiliki apapun yang akan menyelamatkan kita. Ya. Roma pasalnya yang ketiga, ayat 23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita miskin kemuliaan. Karena apa? Karena dosa. Tidak ada kebenaran pada kita. Tidak ada kebenaran. Bahkan Alkitab katakan, Yesaya berkata, kesalehan kita seperti kain kotor. Berkali-kali saya jelaskan, sampaikan kepada kita, kain kotor yang dimaksud ini kalau sekarang maaf bicara adalah pembalut wanita. Maaf, ada yang cuci pakai di situ. Para wanita yang gunakan itu. Sekali pakai, bukan? Gak ada artinya. Kesalehan kita, kebenaran kita digambarkan seperti kain kotor. Kain pembalut wanita. Nah, kalau kesalehan kita saja digambarkan, dikatakan oleh firman Tuhan seperti kain kotor, bagaimana dengan kejahatan kita? Bagaimana dengan dosa-dosa kita? Oh, sangat-sangat hitam pekat. Tidak ada kebenaran, kita miskin kebenaran. Tidak ada kemuliaan pada kita. Karena apa? Karena dosa. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk menyelamatkan diri kita. Itulah sebabnya ada agama. Agama adalah usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Lewat perbuatan baiknya, lewat kesalehannya, lewat semua yang diusahakan, dikerjakan. Untuk mencapai
Tuhan. Itu agama. Tapi kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan adalah Allah yang datang mencari manusia. Haleluya. Tidak ada kemampuan kita untuk menyelamatkan diri. Ya. Alkitab mencatat kita seperti ada di dalam lumpur. Ya. Dalam lumpur. Semakin kita bergerak di dalam lumpur itu, semakin kita akan tenggelam. Semakin kita berupaya, semakin kita tenggelam. Tidak ada kemampuan kita untuk menyelamatkan diri keluar dari dosa dengan semua kemampuan kita, dengan semua kesalehan kita, dengan semua perbuatan-perbuatan baik kita. Tidak ada. Kita miskin karena tidak ada yang dapat. Kita tidak memiliki apapun untuk dapat menyelamatkan kita. Apa yang kita miliki? Kebenaran tidak ada. Kemuliaan tidak ada. Ya. Kita miskin karena kita datang ke dalam dunia ini tidak membawa apa-apa. Ada lagu pujian, ku tak membawa apapun juga. Ya. Kita datang telanjang, pulang pun demikian. Sekalipun orang Kristen dikasih pakai jas lagi. Ya. Datang kosong, pulang kosong. Tidak ada yang kita bawa. Tidak ada. Kita miskin. Datang saja lahir kita tidak bawa apa-apa. Saya tidak tahu anaknya Gusti waktu lahir bawa apa. Bawa kebahagiaan untuk papa mamanya tentunya. Ya. Tapi yang lain lebih daripada itu tidak ada. Kita semua lahir dalam keadaan kosong. Bahkan Daud sendiri pun berkata, aku dilahirkan ya, dari dosa. Natur dosa sudah ada. Dosa turunan dari Adam. Sekalipun kita belum berbuat dosa, tetapi natur sering dipakai ilustrasi. Kalau induk monyet, monyet atau bukan? Monyet ya. Neneknya monyet, monyet atau bukan? Monyet. Opanya, buyutnya monyet, monyet atau bukan? Monyet. Anaknya, cucunya, semua monyet. Karena memang natur dari sana. Kita orang berdosa. Coba lihat Mazmur 51. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku.
Sekalipun belum berbuat dosa, belum melakukan dosa, tetapi natur manusia adalah dosa. Upah dosa adalah kematian, maut. Haleluya. Kita miskin karena dosa. Kita miskin, kita kehilangan gambar Allah dalam hidup kita. Kita putus hubungan dengan Tuhan. Saudara, ini keadaan manusia. Itulah sebabnya Kristus datang ke dalam dunia ini. Yang kita semua orang percaya, pasti semua kita sudah ada yang ikut merayakan Natal Yesus Kristus. Saya katakan kepada seksi acara, ya, jangan hanya sebut Natal saja, sebab kita semua ini Natal. Natal artinya lahir, ya. Jadi Natal Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus, ya. Sekalipun lazim umum ketika menyebut Natal itu pasti ditujukan kepada Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus. Tapi kita melengkapi, ya. Natal Yesus Kristus kita semua ikuti, hadir di setiap ibadah-ibadah Natal. Tetapi biarlah setiap tahun ketika kita merayakan Natal Yesus Kristus, Dia juga lahir di dalam hati kita. Sama seperti orang-orang Majus yang ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus itu, mereka sujud menyembah kepada bayi Yesus. Mereka membuka kas mereka. Mereka memberikan persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah persembahan yang termulia, persembahan yang berharga. Dan Alkitab mencatat setelah mereka mempersembahkan korban, mereka kembali ke tempat mereka, ke negeri tempat mereka, tidak melalui jalan yang mereka lalui semula. Karena apa? Diperingatkan dalam mimpi oleh Tuhan. Jangan kembali melalui jalan, tetapi lewat jalan yang lain. Yang saya percaya perjalanan mereka juga dituntun oleh Tuhan sampai ke negeri asal mereka. Artinya apa? Kehidupan kita ketika kita merayakan Natal Yesus Kristus, hendaklah yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru muncul, yang baru keluar dari hidup kita. Kalau dulunya kita pemabuk, kita suka minum-minum. Saya punya langganan ayam, ya, ayam potong. Minggu lalu saya datang, biasanya 2 orang, ini tinggal 1 orang. Saya tanya, mana temanmu? Ya, Om, kecelakaan kemarin. Padahal masih ada kita ketemu. Iya, siang-siang karena istirahat, ya, jam 2, jam 3 mereka minum di tempat potong ayam situ. Mereka minum di situ. Karena sudah mulai pusing yang satu, temannya bilang, pulang mau kok. Nanti kau bikin kacau di sini. Dia pulang dalam perjalanan, dia jatuh, kecelakaan, bocor kepala. Saya bilang, aduh, kasihan. Kalau seseorang berjumpa dengan Kristus, yang lama itu sudah berlalu, tetapi yang baru itu datang. Ketika Sakeus berjumpa dengan Kristus,
Sakeus berkata, setengah dari apa? Kekayaanku. Ya. Wow. Setengah dari kekayaanku aku akan berikan kepada orang-orang miskin. Kalau ada yang kuperas dari hasil pekerjaanku sebagai pemungut cukai, kalau ada yang aku peras, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Sesungguhnya ada perubahan ketika seseorang berjumpa dengan Kristus. Lagu Pantekosta lama. Aku berubah, sungguh ku berubah sejak ku jumpa Yesus. Haleluya. Hidup kita akan berubah ketika kita berjumpa dengan Kristus. Kita miskin di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita dijadikan orang-orang yang kaya oleh Kristus. Kita dijadikan kaya oleh kemiskinan Kristus. Haleluya. Kaya sekali lagi bukan berbicara tentang materi, harta dunia kita miliki, melainkan kaya di sini artinya kaya kebenaran Kristus. Kita diperkaya dengan kebenaran Kristus. Dulu kita tidak punya apa-apa, tetapi setelah kita terima Yesus, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita. Supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Ia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi berdosa karena kita. Supaya apa? Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Kita diperkaya dengan kebenaran Allah dalam hidup kita. Minggu lalu 1 Roma pasal 1 ayat 16 ayat 17. Ya, di sana menjelaskan Injil itu membuat kita, menyelamatkan kita, menjadikan kita orang-orang yang benar, orang-orang yang berarti di hadapan Tuhan. Kita diperkaya bukan berbicara tentang harta duniawi, tetapi juga kita diperkaya dengan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1. Ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, ya, menerima Yesus, diberi Yesus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Kita yang miskin diperkaya dalam kebenaran. Kita yang miskin ini diperkaya, dijadikan anak-anak Allah. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa dia adalah anak-anak Allah? Haleluya. 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 Kita semua adalah anak-anak Allah. Kenapa kita disebut anak-anak Allah? Alkitab mencatat, barang siapa yang menerimanya, menerima Yesus. Ya, saudara menerima Yesus?
dalam hidup. Haleluya. Tidak semua orang Kristen yang menerima Yesus. Sekali lagi seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Kekristenan kita kebanyakan kekristenan turunan. Warisan orang tua. Karena orang tua kita Kristen, maka kita Kristen. Kekristenan tidak akan menyelamatkan kita. Tidak akan pernah menyelamatkan. Hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Engkau percaya dengan sungguh-sungguh. Yakin dengan sungguh-sungguh kepada Kristus. Kristus akan menyelamatkan kita. Haleluya. Alkitab catat ayat 12 tadi. Yaitu mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Mereka yang percaya, yang tidak percaya tidak. Yohanes 3 ayat 16. Ayat hafalan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Ini kedatangan pertama. Ini kedatangan pertama. Allah datang bukan untuk menghakimi dunia pada waktu itu. Kedatangan pertama. Dia datang, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, jelas firman Tuhan. Orang yang percaya akan selamat. Tapi yang tidak percaya kepada Kristus telah berada di bawah hukuman. Itulah sebabnya kita bersyukur. Kita yang miskin dijadikan kaya. Kita jadikan anak-anak Allah. Status kita hari ini, saat ini, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus. Dengan mulut kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita diperkaya juga dalam anugerah. Karunia-karunia rohani. Karunia-karunia roh. Ketika murid-murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2. Alkitab mencatat kamu akan menjadi saksi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Haleluya. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Darah, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Karunia roh itu. Manifestasi roh itu. Luar biasa terjadi dalam pelayanan para murid. Haleluya. Petrus atau Paulus yang hanya bayangannya saja. Ketika bayangannya menyentuh orang sakit, orang yang sakit itu disembuhkan. Haleluya. Petrus ya. Paulus ketika sapu tangannya menyentuh orang yang sakit itu. Haleluya. Orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Murid-murid, orang-orang yang percaya kepadanya diperkaya dengan karunia rohani. Haleluya. Saudara bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 12 di sana
tentang karunia roh di sana. Luar biasa. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, haleluya, yang tadinya dia miskin, dia diperkaya dalam kebenaran. Dia diperkaya, haleluya, menjadi anak-anak Allah. Dan dia diperkaya dengan karunia roh. Saya percaya kita semua di sini dikaruniakan roh oleh Tuhan dengan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ada karunia hikmat, ada karunia berkata-kata, ya. Ada orang Tuhan kasih karunia memang berkata-kata itu, wow. Ketika orang mendengar dia berkata-kata, orang kagum, fasih sekali berkata-kata. Ada karunia hikmat daripada Tuhan. Tuhan anugerahkan hikmat kepada mereka. Kecerdasan, kepintaran, ini karunia daripada Tuhan. Dan karunia-karunia yang lain. Saudara, kita yang miskin, ketika kita percaya kepada Kristus, kita menjadi orang-orang yang diperkaya melalui kemiskinan Yesus. Saudara, Filipi pasalnya yang kedua, ini proses. Dia kaya dalam kemuliaannya. Filipi pasalnya yang kedua. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Itulah lewat kelahirannya yang kita rayakan tahun 2025 ini, di bulan ini. Dia menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah yang kita akan peringati pengorbanannya lewat perjamuan kudus. Dia merendahkan, dia kosongkan semua. Haleluya. Dia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Haleluya. Ini proses yang Yesus lakukan. Dia lahir, dia melayani, dia mati di atas kayu salib. Di hari yang ketiga dia bangkit untuk membenarkan kita. 1 Korintus pasal 15 berkata dalam satu ayat di situ, sekiranya seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman pengiringan kita, kepercayaan kita kepada Kristus.
Haleluya. Tapi yang benar adalah Yesus bangkit. Artinya ketika Yesus bangkit, kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus tidak menjadi sia-sia. Haleluya. Inilah proses sampai dia naik ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Saya tidak tahu tempatnya siapa yang paling duluan selesai nanti. Ya, Bas ya. Tidak tahu siapa punya tempat yang sudah jadi nanti. Kita tunggu-tunggu saja. Yang pasti saudara akhiri hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Kita tunggu saja. Siapa punya nomor antrian yang dapat duluan? Haleluya. 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 Itulah proses. Atau nanti Yesus datang pada kali yang kedua, mungkin ada yang masih dapat. Ya. Sayakah, generasi-generasi Bapak Ibu semua, cucu-cucu, cicit, saudara, entah kapan. Tapi yang jelas, pasti orang-orang yang mati di dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan lebih dahulu dalam kebangkitan pertama. Tubuh mereka diubahkan dalam sekejap. Dan mereka yang masih hidup pada waktu Kristus datang, mereka pun akan diubahkan, terangkat bersama-sama dengan orang-orang kudus yang telah meninggal, menikmati kemuliaan Tuhan. Kita yang miskin dijadikan kaya oleh kemiskinan Kristus. Miskin dalam artian Yesus menjadi miskin. Dia kosongkan semua kemuliaannya. Dia kosongkan semuanya. Dia tinggalkan kemuliaannya. Turun ke dalam dunia. Sampai ke dunia orang mati. Haleluya. Supaya kita yang mati ini dihidupkan. Kita yang miskin diperkaya lewat kemiskinan Yesus. Tuhan menolong, memberkati kita semua. Siapkan hati kita. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Para diaken, hamba-hamba Tuhan, persiapkan meja perjamuan untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Sukacitaku penuh, haleluya. Darahmu Yesus sucikan aku. Sukacitaku penuh. Mari kita bangkit berdiri bersama. Bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskan. Darahmu Yesus
kasih Tuhan Yesus. Setelah firman Tuhan telah kami baca, dengarkan, renungkan bersama, Terima kasih. kami diyakinkan oleh Tuhan. Sesungguhnya ketika kami tidak percaya kepada Kristus, kami adalah orang-orang yang miskin rohani di hadapan. Tapi setelah kami percaya kepada Kristus, haleluya, kami menjadi orang-orang yang diperkaya oleh Kristus. Diperkaya dalam kebenaran. Kami menjadi orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Kami diperkaya dengan karunia-karunia roh. Terima kasih Tuhan untuk kekayaan rohani yang kami sudah miliki lewat pribadi Yesus Kristus. Ketika kami percaya kepada Engkau yang kaya dalam kemuliaan-Mu, rela menjadi miskin, mengosongkan segala kemuliaan, menjadi miskin, supaya kami yang miskin ini diperkaya di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman kebenaran. Terima kasih juga malam ini Engkau perkenankan kami untuk kembali mengingat, merenungkan akan pengorbanan Kristus. Karya yang terbesar, kasih yang terindah, yang termulia yang Tuhan berikan. Engkau rela mati di atas kayu salib. Haleluya. Untuk menebus kami dari segala dosa-dosa, segala pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan. Terima kasih untuk pengorbanan malam ini Tuhan. Kami para hamba-hamba-Mu, kami semua umat-umat Tuhan, orang tua, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, bahkan bayi-bayi dalam kandungan, kami dikuduskan, kami dilayakkan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Tubuh-Mu dan darah-Mu akan menyatu dengan tubuh dan darah jasmani kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam pergumulan beban berat diberi kelegaan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk kelayakan dari Tuhan bagi kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nyanyikan kembali pujian ini, silakan duduk kembali. Sukacitaku penuh dari awal ini ke ujung. Sukacitaku penuh
ku tahu ku tak ditebus oleh curah darahmu. Menyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Darahmu Yesus Tuhan daku. Darahmu Yesus membatasku. Darahmu Yesus membatas daku. Ku dijadikan darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat, haleluya, tubuh Tuhan melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita, penghargaan kita akan tubuh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Secara fisik, saudara melihat ini adalah roti biasa. Tapi dengan iman percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan sendiri. Haleluya. Roti ini telah dipecah-pecah. Tubuh ini telah dipecah-pecah. Haleluya. Hancur. Haleluya. Karena kasihnya kepada kita. Sebab itu, mari dengan iman kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Haleluya. Angkat cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah anak domba Allah. Melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita akan darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus
untuk darah-Mu yang telah dicurah, darah yang kudus, darah yang menebus kami, darah yang mengampuni segala dosa-dosa. Mari dengan iman kita minum darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Bapa malam ini Tuhan adalah syukurlah. Terima kasih Yesus. Sambil angkat tanganmu katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri malam ini. Tuhan adalah syukurlah. Sebab malam ini, sebab malam ini Tuhan adalah syukurlah. Sebab malam ini Tuhan adalah Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur kepada kami, berterima kasih untuk Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap detik kasih karunia Tuhan terus kami alami dalam hidup kami. Amin. Kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti
tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih. Sekalipun dalam kondisi lemah, sekalipun dalam kondisi keadaan baik, Terima kasih Tuhan. sekalipun dalam kondisi kami tidak diberkati, sekalipun dalam kondisi diberkati, kasih karunia Tuhan terus kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas dengan kekayaan, dengan harta, dengan semua apa yang kami miliki. Sebab yang kami miliki ini hanya juga pemberian Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan Yesus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kami, semua hanya milik Kristus. Amin. Kami miskin, tetapi kami kaya di dalam anugerah karena Tuhan yang memperkaya kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau datang ke dalam dunia ini, meninggalkan kemuliaan, meninggalkan tahta. Haleluya. Menjadi manusia sama seperti kami. Hanya Engkau tidak berbuat dosa. Engkau rasakan kesakitan manusia. Engkau rasakan kepahitan hidup yang dialami oleh manusia. Engkau rasakan. Engkau rasakan penderitaan manusia. Haleluya. Bahkan engkau sampai mati di atas kayu salib. Haleluya. Ini adalah anugerah bagi kami. Kau berkata, sudah selesai. Terima kasih. Sudah selesai karya penebusan yang engkau kerjakan di atas kayu salib. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kami semua sadar akan karya ini. Supaya kami hidup ini terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tidak ada yang kami banggakan, tidak ada yang kami andalkan. Selain Yesus Kristus Tuhan kami. Sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk tubuh dan darah-Mu. Kami yang lemah dikuatkan. Amin. Kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk firman kebenaran yang telah kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Materaikan kebenaran ini dalam hati kami. Firman-Mu memberkati kami. Firman-Mu mengingatkan, menegur kami, menasihati kami. Supaya kami tetap hidup berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus. Haleluya. Bagi tetangga kami yang sedang berduka. Sekalipun kami tidak seiman dengan keluarga ini. Tetapi biarlah Tuhan. Kehadiran kami pun juga menguatkan, menghibur keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan. Doa kami kuatkan, hiburkan anak-anak, cucu-cucu yang ada. Hiburkan, kuatkan semua keluarga besar yang ada. Sehingga dengan kekuatan dari Tuhan, memampukan mereka untuk menerima semua apa yang sedang mereka alami dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Begitupun dengan saudara-saudara kami juga yang ada di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat yang sedang Tuhan mengalami kesulitan, kesusahan Tuhan. Akibat dari bencana alam Tuhan. Kami berdoa kekuatan dari Tuhan juga menjadi bagian mereka. Amin. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Kami juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di
3 tempat ini yang sedang mengalami pergumulan, kesusahan, penderitaan. Tuhan tolong kami Bapa. Dalam semua rencana upaya-upaya yang kami akan lakukan. Terima kasih. Tolong kami Tuhan. Mampukan kami. Sehingga Tuhan lewat uluran tangan kasih kami. Haleluya. Boleh dapat membantu. Haleluya. Keluarga-keluarga kami. Orang-orang yang ada dalam bencana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur. Kami semua yang hadir pagi malam hari ini. Orang tua, pemuda, remaja. Anak-anak sekolah minggu, bahkan bayi dalam kandungan. Kami percaya kami telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan lanjutkan ibadah kami dengan memberi korban persembahan. Kuduskan persembahan-persembahan kami. Kami mau memberi yang terbaik. Karena Kristus sudah memberi yang terbaik bagi kehidupan kami umat manusia. Terima kasih Tuhan. Kami lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Bagi yang bertugas dipersilakan. Kita nyanyikan lagu pujian Tiada Berkesudahan Kasih Setiamu Tuhan. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik
Tuhan Yesus memberkati korban persembahan kita semua. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Iya, karena ada gangguan. Ya, pengumuman untuk seluruh jemaat besok sore jam 5 kita latihan di tempat ini untuk pujian kita yang akan kita persembahkan dalam ibadah Natal kita. Sekali lagi sampaikan untuk seluruh sidang jemaat besok sore jam 5 kita latihan bersama di tempat ini. Iya, dan hari Rabu ada latihan untuk gladi bersih untuk Natal kita tanggal 12 nanti. Demikian iya, puji Tuhan saudara, dengan kasih Kristus kami mengundang seluruh sidang jemaat, semua yang hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama hadir pada tanggal 12 hari Jumat setengah 7 malam kita akan merayakan Natal Yesus Kristus di tempat ini. Haleluya. Jadi sekali lagi disampaikan untuk kita semua, bersama-sama kita semua hadir untuk merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus pada hari Jumat. Puji Tuhan, demikian pengumuman ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita nyanyikan tuh pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Nanti Ibu Gembala akan menutup kita dalam doa. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagimulah pujian, hormat dan syukur kami, karena Engkau telah melawat kami malam hari ini. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Bahkan setiap korban persembahan
milik-Mu yang dikembalikan, Tuhan lipat gandakan sehingga tidak akan kekurangan, tapi kelimpahan dialami, dinikmati oleh umat-Mu yang memberi dengan sukacita. Terima kasih banyak Bapa di surga. Malam hari ini kami satukan hati kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Robert yang sedang sakit. Dari tempat ini Bapa, kami satukan hati kami. Kami panggil nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dengan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Dipakai untuk melayani pekerjaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami serahkan seluruh kegiatan yang kami hadapi di minggu yang akan datang. Tuhan kiranya memberkati baik latihan-latihan di dalam persiapan untuk mengadakan ibadah raya Natal tanggal 12 Desember. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Bahkan acara perayaan Natal ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati panitia pelaksana yang telah bekerja dengan begitu keras. Tuhan kuatkan biar semua saling bergandengan tangan di dalam menyukseskan akan perayaan Natal ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kali lagi Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang hadir. Orang tua, pemuda remaja sampai kepada anak-anak. Bahkan bayi dalam kandungan diberkati oleh Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami. Dan sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam rohnya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.